Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Arfi Effendi, nomor BP 22 12 029, jurusan Teknik Kimia. Kali ini saya akan membahas soal dari neraca massa dan energi yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Soal yang pertama yaitu soal 9.61. Suatu pengiring diumpatkan dengan padatan basa untuk mengurangi kadar air dari 90% menjadi 20%. Produk yang meninggalkan pengiring dimasukkan ke dalam oven yang selanjutnya menurunkan kelembaban hingga 2%. Jika pengiring dapat menangani 1000 kg padatan basa per hari, hitunglah sebagai berikut. A. Berat produk yang keluar dari pengiring dan oven per hari. B. Persentase air awal yang dikeluarkan dari pengiring dan oven. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat diagram soal. Lalu mencari F atau produk. Produk sama dengan S1 ditambah V1. Yang mana F dikali 1 dikurang XF sama dengan S1 dikali 1 dikurang X1. F 1000 1 dikurang 0,90 sama dengan S1 1 dikurang 0,20. S1 sama dengan 125 kilo. Selanjutnya pada oven sama seperti langkah yang F yang mendapatkan S2 sama dengan 102,04 kg. Selanjutnya substitusikan nilai S1 ke persamaan. F sama dengan S1 plus V1. Yang mana hasilnya V1 sama dengan 875 kg. Lalu substitusikan nilai S1 sama dengan 125 kg dan S2 sama dengan 102,04 kg ke persamaan S1 ditambah S2 plus V2. Yang hasilnya V2 sama dengan 22,96 kg. Yang pertama A. Berat produk keluar dari dryer S1 sama dengan 125 kg. Berat produk keluar dari oven S2 sama dengan 102,04 kg. B. Persentase air yang dihilangkan di dryer V1 per FXF sama dengan 97,2%. Persentase air yang dihilangkan di oven adalah 2,55%. Selanjutnya soal 12.34. Gas yang keluar dari pemanggang pirit di pabrik asam sulfat memiliki komposisi sebagai berikut. S2, SO2 sama dengan 7,00%, O2 sama dengan 10,50%, SO3 sama dengan 0,80%, N2 sama dengan 81,70%. Kapasitas panas gas bervariasi dengan suhu seperti yang diberikan di bawah ini, di mana Cp dalam kilojoule per kilomol Kelvin dan T dalam Kelvin. Cp dari O2 sama dengan 25,74 plus 12,987 dikali 10 pangkat 7 dikurang 3,864 dikali 10 pangkat 10,672. N2 Cp dari N2 sama dengan 27,03 plus 5,815 dikali 10 pangkat 3T dikurang 0,289 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya SO3. Cp-nya 34,33 plus 42,86 dikali 10 pangkat 3T dikurang 14,298 dikali 10 pangkat min 6T. Selanjutnya SO2 Cp-nya 25,74 plus 57,96 dikali 10 pangkat 3T dikurang 38,11 dikali 10 pangkat min 6T. Hitung entalpi campuran gas pada 750 Kelvin dengan mengacu suhu pada suhu dasar 298 Kelvin.
Diselesaikan dengan menggunakan rumus kapasitas panas campuran adalah Cp campuran sama dengan sigma YI Cp I sama dengan sigma dikali dalam kurung YI delta I ditambah sigma dalam kurung YI beta I dikali T plus sigma YI dikali T kuadrat. Yang mana sigma YI delta T adalah 0,02 dikali 25,74 plus 0,105 dikali 25,74 plus 0,008 dikali 34,33 plus 0,817 dikali 27,03 sama dengan 25,5756. Selanjutnya sigma YI beta I sama dengan 0,02 dikali 57,96 plus 0,105 dikali 12,987 plus 0,008 dikali 42,86 plus 0,817 dikali 5,815 kali 10 pangkat min 3 sama dengan hasilnya 0,447 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya sigma YI yang mana sama dengan min 0,02 dikali 38,11 plus 0,105 dikali 3,864 plus 0,008 dikali 15,298 plus 0,817 dikali 0,289 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya min 1,5263 dikali 10 pangkat min 6. Jadi Cp campuran adalah 25,5756 plus 6,447 dikali 10 pangkat min 3 T dikurang 1,5263 kali 10 pangkat min 6 T. Delta HF-nya diubah menjadi Kelvin yaitu 700 integral 750 ke 298 dalam kurung 25,5756 plus 6,4477 kali 10 pangkat min 3 T dikurang 1,5263 dikali 10 pangkat min 6 T kuadrat. Ya, hasilnya delta H adalah minus 13.156,348. Jadi entalpi campuran gas pada 750 Kelvin dengan mengacu pada suhu dasar 298 Kelvin yaitu 13.156,348 kilojoule per kilomol gas. Selanjutnya soal 12,37. 1 kilogram es dipanaskan pada 0 derajat Celcius dipanaskan sehingga seluruhnya berubah menjadi uap pada 150 derajat Celcius dan 101 kilopascal. Berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Kalor pereburan air pada 101,3 kilopascal adalah dan 0,0 derajat Celcius adalah 335 kilojoule per kilogram. Dan kalor penguapan air pada 101,3 kilopascal adalah 100 derajat Celcius. 2256 kilojoule per kilo. Persamaan kapasitas panas air cair adalah kapasitas panas sama dengan 18,296 plus 47,212 dikali 1027 dikurang 133,88 dikali 10 pangkat min 7 T dikali 1314,2 dikali 10 pangkat min 9 T kuadrat T pangkat 3. Dan persamaan kapasitas kadar uap air pada 101 kilopascal adalah Cp sama dengan 30,475 plus 9,652 X dikali 10 pangkat 3 T plus 1,189 dikali 10 pangkat min 6 T di mana T dalam K dan panas spesifik adalah kilojoule per kilomol K.
Cara yang pertama adalah mencairkan es batu dengan panas laten. Delta HF sama dengan 335 kilojoule. Yang kedua, menaikkan suhu air dari 0 derajat menjadi 100 derajat. Yang mana kapasitas panas dari air 18,296 plus 47,212 dikali 10 pangkat min 2 T dikurang 133,88 dikali 10 pangkat 5 T kuadrat plus 1314,2 kali 10 pangkat min 9 T pangkat 3. Yang mana delta H airnya adalah 418,6 kilojoule. Selanjutnya perubahan fasa dari cair. Yang mana delta HV-nya sama dengan 2256 kilojoule. Yang keempat, menaikkan suhu uap panas dari 100 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Delta H2-nya sama dengan 30,475 plus 9,652 dikali 10 pangkat 2 T plus 1001,189 kali 10 pangkat 5 T kuadrat. Yang mana del- delta H2-nya 1/18 integral 423,15 ke 373 ini dalam bentuk Kelvin dikali 30,475 T plus 9,652 kali 10 pangkat 2 T kuadrat per 2 plus 1,189 dikali 10 pangkat 5 T pangkat 3 per 3. Hasil dari delta H2 sama dengan 95,85 kilojoule. Jadi delta H sama dengan delta HF plus delta H1 plus delta HV plus delta H2 yang hasilnya 3105,45 kilojoule. Cukup sekian penjelasan dari soal buku Narayanan tadi. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.